What's up teman-teman, kembali lagi di channel Maximum Project. Bagaimana kabarnya? Semoga kalian semua baik-baik saja coy. Di kesempatan kali ini gue akan melanjutkan sequel lanjutan dari film The Collector, yaitu The Collection yang dirilis pada tahun 2012. Melanjutkan kisah dari Bang Arkin yang dimana di film sebelumnya dia ditangkap oleh sang psikopat, dan di film The Collection ini Arkin mencoba untuk melarikan diri dan mencoba melawan sang psikopat sekali lagi. Oke, bagaimanakah keseruan dari film ini? Daripada kita berlama-lama, langsung saja kita masuk ke filmnya coy. Di awal scene kita diperlihatkan dengan seorang ayah dan anak yang sedang mengendarai sebuah mobil, tapi tiba-tiba ada seseorang yang menabraknya. Kemudian scene beralih ke sebuah acara televisi yang memberitakan sebuah peristiwa pembunuhan terkeji di daerah Amerika Serikat yang menewaskan beberapa keluarga. Diduga pembunuh tersebut adalah seorang psikopat sadis yang membunuh para korbannya tanpa pandang bulu, mau berbulu atau tidak. Intinya psikopat ini pengen ngebantai coy. Seorang pria yang bernama Arkin yang diduga adalah salah satu korban dari sang psikopat, dan kini dia diajak bersamanya, dan inilah The Collection. Kemudian si bocah yang ada di scene awal tadi kini sudah beranjak remaja dan dia bernama Elena. Elena tinggal bersama sang ayah di sebuah rumah yang besar dan terlihat sangatlah megah. Pada saat itu teman Elena yang bernama Messi mengajaknya pergi ke sebuah party. Dengan segera Elena pun langsung berpamitan dengan sang ayah dan menuju tempat tersebut. Let's go. Acara yang diadakan di tempat yang tertutup itu ternyata sudah dipenuhi oleh beberapa golongan remaja yang notabene suka dugem coy. Seperti remaja pada umumnya, mereka menghabiskan malam dengan bersenang-senang. Namun tanpa sengaja, Elena melihat pacarnya yang sedang bercumbu dengan cewek lain, dan dari sanalah dia mendapat bogem mentah dari Elena coy. Seketika moodnya pun berubah, dia pergi ke belakang tempat tersebut untuk menenangkan diri. Tetapi di sana dia melihat sebuah box merah yang kalau kalian nonton di film The Collector, kalian pasti tahu fungsi dari box ini coy. Pas dibuka, tiba-tiba muncullah seorang pria yang ternyata itu adalah Bang Arkin coy. Untungnya Arkin mendorong Elena terhindar dari sebuah tongkat besi yang memicu sebuah jebakan besar yang ternyata sudah disiapkan oleh sang psikopat. Dan entah bagaimana caranya dia berada di sana, tapi yang jelas keberadaannya kini untuk membantai mereka semua. Hampir setengah dari populasi di sana tewas di tangan sang psikopat, menyisakan yang lainnya, termasuk Elena, Arkin, dan Messi sahabatnya. Di sana Elena malah takut melihat Arkin karena penampilannya seperti itu. Dia berlari mencari sahabatnya Messi, namun ternyata Messi sudah ditangkap oleh sang psikopat dan siap untuk digeprek coy. Namun sayangnya Elena hanya bisa melihat sahabatnya yang tewas secara mengenaskan, dan ujung-ujungnya dia minta tolong sama si Arkin. Namun Arkin yang melihat sang psikopat sudah berada di belakang Elena, dengan terpaksa dia harus meninggalkannya. Sedangkan Elena ditangkap sebagai gantinya coy. Tak lama dari itu Arkin pun dibawa ke rumah sakit dan tangannya diborgol atas kejahatan yang telah diperbuatnya, yaitu merampok. Tak lama kemudian muncullah seorang pria yang dikira oleh Arkin itu adalah seorang polisi. Tapi nyatanya dia merupakan seorang bodyguard yang disewa oleh ayah Elena, yang notabene dia bukan orang biasa. Nama orang ini adalah Lucelo. Dia minta tolong pada Arkin untuk mengerahkannya ke tempat sang psikopat karena mempercayakan tugas ini kepada pihak kepolisian tentunya akan sangatlah lama. Dia sudah membentuk sebuah tim khusus untuk memburu sang psikopat, dan dia ingin psikopat tersebut mendapatkan balasan yang setimpal atas apa yang telah diperbuatnya. Arkin yang mendengar hal tersebut tentunya menjadi semakin tertarik karena dia juga mempunyai dendam pribadi. What's the plan? Sementara itu Elena yang berada di tempat sang psikopat melihat sendiri bagaimana sadisnya sang psikopat memilih tubuh dari korbannya untuk dijadikan sebuah koleksi.
Setelah psikopat itu pergi keluar, ya mungkin dia lagi kebelet pipis. Kemudian Elena memanfaatkan hal tersebut untuk keluar dari dalam box. Dan saat dia berada di luar, dia malah gak nemu jalan keluar. Dan untuk sementara waktu, dia pun memilih untuk bersembunyi. Di sisi lain, pasukan khusus yang telah dibentuk oleh Lucelo, bekas luka yang telah dibuat oleh Arkin sebelumnya, berhasil mengarahkan mereka ke tempat sang psikopat. Arkin juga berpesan pada mereka untuk mempersiapkan segalanya, karena yang dilawan mereka saat ini bukanlah orang biasa. Singkat cerita, mereka pun sampai di sarang sang psikopat yang merupakan sebuah hotel tua. Satu persatu dari mereka disuruh untuk masuk, namun Arkin yang rencananya mau nganter terus kabur, malah disuruh masuk duluan oleh Lucelo. Dia yang sedikit ketar-ketir malah dikejutkan dengan beberapa manusia buatan yang sudah dimodifikasi oleh sang psikopat supaya menjadi liar. Tembakan pun tak terhindarkan, hingga saat psikopat tersebut selesai pipis dan melihat box Elena sudah terbuka, dia pun melepaskan beberapa laba-laba beracun untuk mencari keberadaannya. Namun karena mendengar suara tembakan dari arah luar, sang psikopat pun menghentikan kegiatannya dan Elena pun berhasil selamat coy. Satu persatu dari pasukan Lucelo telah dibantai oleh sang psikopat. Elena memanfaatkan hal tersebut untuk melarikan diri. Dia melihat sebuah ventilasi udara dan mencoba untuk menyusurinya hingga dia sampai ke sebuah ruangan yang terlihat sangatlah mencurigakan. Di sana dia menemukan sebuah box yang ketika dibuka berisikan seorang wanita yang tampaknya tidak bersalah. Namanya adalah Abby. Awalnya Elena mengira bahwa si Abby ini sama seperti dirinya, tapi entah kenapa perasaan gua jadi gak enak coy. Elena malah mengajak si Abby ini untuk pergi keluar bersama. Dan di saat mereka berada di luar, si Abby ini malah marah-marah gak jelas dan dia mengatakan bahwa si Elena tak akan bisa menang karena dialah satu-satunya kesayangan dari sang psikopat. Elena jelas saja gak ngerti dengan apa yang si Abby ini katakan. Dan secara bersamaan, psikopat itu muncul untuk mencari keberadaan Elena. Tapi untungnya dia berhasil melarikan diri dan hampir aja ketangkap coy. Sementara pasukan Lucelo bertemu dengan seorang pria yang luntang-lantung dan tiba-tiba pria itu meledak memuncratkan banyak darah ke mereka semua. Dan ternyata pria tersebut dijadikan sebuah umpan untuk memancing salah satu dari mereka, sehingga salah satu pasukan Lucelo terkena sebuah paku besar yang langsung menancap ke tubuhnya. Kejadian itu membuat mereka semua panik dan terpisah, termasuk si Arkin yang gak mau lebih jauh masuk ke dalam masalah ini. Dia pun memilih untuk melarikan diri dan sempat-sempatnya hampir ketangkap oleh sang psikopat. Arkin mencoba melarikan diri sekaligus melewati berbagai macam jebakan hingga dia sampai di sebuah ruangan dan melihat seorang wanita yang tubuhnya sudah dipenuhi paku. Arkin pun mencoba melepaskannya, namun sang psikopat itu keburu datang dan wanita tersebut langsung dibunuh di depan mata Arkin. Arkin langsung kabur dari tempat tersebut, namun kali ini dia malah ketahuan oleh pasukan Lucelo dan langsung dihajar oleh mereka. Secara bersamaan Arkin melihat sang psikopat berada di atas, mencoba memperingati, namun peringatannya tersebut malah dihiraukan. Alhasil, salah satu pasukan Lucelo dijadikan strike besar oleh sang psikopat dan satu wanita yang bersama mereka dibawa entah kemana. Kini hanya misalkan mereka berdua, sementara Elena terlihat berteriak dari balik jendela memanggil orang yang berada di luar, namun sialnya mereka tak mendengarnya. Di sisi lain, Lucelo dan Arkin bertemu dengan Abby dan dia mengatakan bahwa dirinya tahu keberadaan Elena. Dalam perjalanan, mereka mendengar suara jeritan perempuan dan hal yang sama juga dirasakan oleh Elena. Secara bersamaan, mereka menuju ke sumber suara tersebut dan Elena menemukan si wanita yang merupakan tim dari Lucelo, sedangkan Lucelo sendiri malah dijebak dengan suara radio dan saat itu juga ruangannya malah meledak coy. Singkat cerita, Lucelo berhasil menemukan Elena dalam keadaan selamat. Namun Elena yang melihat keberadaan Abby mencoba memperingati mereka bahwa si Abby ini tidak bisa dipercaya. Dan benar saja coy, si Abby malah menutup semua pintu dan memanggil sang psikopat untuk menangkap mereka. Dan saat itu juga dia langsung mendapatkan boge mentah hingga hidupnya berakhir di sebuah jebakan dengan sangat mengenaskan.
Oke, sebelum sang psikopat mengetahui keberadaan mereka, Arkin menembak orang dari balik jendela yang fungsinya untuk mendatangkan para pihak kepolisian menggempur sang psikopat sekaligus menyelamatkan mereka. Saat sang psikopat itu tiba dan mengetahui kesayangannya telah tewas secara mengenaskan, dia pun menjadi sangat marah, melepaskan dua anjing barbar untuk menyerang Arkin dan kawan-kawan. Tapi untungnya mereka semua berhasil selamat, tetapi keadaannya malah menjadi kacau. Elena ditangkap oleh sang psikopat, sedangkan Lucelo berada di antara hidup dan mati karena tubuhnya sudah berada di atas jebakan penjepit. Dengan pesan terakhir dari Lucelo, ia meminta Arkin untuk menyelamatkan Elena. Tak ada pilihan lain, Arkin bersama si cewek langsung mencari keberadaannya. Singkat cerita, mereka berdua berhasil menemukan Elena dalam keadaan tubuh yang diikat serta mulutnya ditutupi plaster. Tapi tiba-tiba, ternyata itu hanyalah sebuah jebakan belaka yang disiapkan oleh sang psikopat untuk menangkap mereka. Di sana Arkin menjadi semakin naik pitam, memaki sang psikopat dan mengajaknya untuk gelut berdua. Namun sang psikopat tidak menghiraukannya sama sekali. Bahkan gertakannya itu lebih greget, menghidupkan sumbu ledakan yang mengarah ke sebuah bensin. Mereka pun mencoba keras untuk keluar dari sel tersebut, namun usahanya menjadi sia-sia. Sampai gua gak habis pikir coy, si Arkin ini malah menyuruh Elena untuk mematahkan tangannya. Dan saat Elena melakukannya, tangan Arkin yang sudah loyo itu berhasil menggapai kunci sel hingga mereka berhasil selamat. Dan selanjutnya, mereka berada di ruangan koleksi, tempat di mana banyaknya para manusia yang sudah dimodifikasi. Tiba-tiba, sang psikopat muncul membunuh si wanita, sedangkan Arkin tidak berdaya dibuatnya. Di saat yang genting itu, tak diduga, Lucelo muncul dengan penuh darah, mengorbankan dirinya untuk menyelamatkan Arkin dan Elena. Meski dirinya tewas di tangan sang psikopat, namun dia berhasil melukainya dan hal tersebut dimanfaatkan oleh Arkin untuk mengeluarkan tenaga terakhirnya. Di sana Arkin berhasil mengalahkannya, menjatuhkan sang psikopat ke dalam lubang mayat lalu membakarnya. Namun ruangan tersebut juga ikut terbakar, memojokkan si Arkin hingga dirinya tak bisa keluar. Arkin berpikir bahwa dirinya sudah berakhir di sana. Namun lain bagi Elena, untungnya dia memecahkan kaca berisikan air yang membuat api seketika padam dan Arkin pun jadi selamat. Namun ketika semuanya sudah berakhir, para polisi yang mengumpulkan para mayat tidak menemukan mayat sang psikopat, namun hanya meninggalkan topengnya saja. Di akhir scene, kita diperlihatkan dengan sebuah rumah serta sang pemiliknya yang sedang menghidupkan sebuah radio. Namun tiba-tiba lagunya terganti, dan saat pria tersebut turun, muncullah Bang Arkin yang menodongkan senjata ke arah pria tersebut. Diduga pria tersebut adalah sang psikopat yang berhasil dilacak oleh Arkin. Dan sama seperti film The Collector sebelumnya, sang psikopat memasukkan Arkin ke dalam sebuah box. Sedangkan di film The Collection ini, Arkinlah yang melakukan hal yang sebaliknya. Dan film pun berakhir. Oke coy, itulah pembahasan dari film The Collection. Terima kasih udah klik video ini. Dan seperti biasa, kalau kalian suka dengan video ini, silahkan like, komen, dan subscribe. Dan untuk akhir kata, gue ucapkan terima kasih dan sampai jumpa.